Halo, perkenalkan nama saya Nuketri Saputra. Saya lahir di Kudus tanggal 3 Januari 1995. Hobi saya yang pasti yaitu olahraga. Karena profesi saya sekarang yaitu atlet profesional, atlet bola basket. Sekarang domisili saya yaitu di Jogja. Terus saya lulus dari SMA Negeri 14 Semarang itu tahun 2013. Sekolah di sana itu sangat menyenangkan lah, intinya seperti itu. Seru, dari teman-temannya, dari guru-gurunya. eh, ada satu guru, ada beberapa guru ya yang menganggap itu muridnya itu seperti anaknya sendiri, seperti itu. Jadi mereka care sama murid-muridnya. Mereka eh, kayak ya intinya mereka anggap seperti anak mereka sendirilah, seperti anak mereka didik dengan sepenuh hati, seperti itu. Di sini sebenarnya saya mau cerita sedikit lah, perjalanan karir saya mungkin bisa mencapai titik ini. Saya mau bercerita sedikit. Maaf sebelumnya kalau ngomong atau bicaranya belepotan karena saya bukan motivator. Yang pertama, dulu itu saya bukan atlet basket langsung yang orang tua ngarahin ke basket, bukan. Saya dulu awalnya olahraga yaitu tenis lapangan. Tapi dari SD terus sampai SMP saya mikir kok saya kalah terus sama adik saya, seperti itu. Saya mau coba cari olahraga lain lah. Saya di SD pun saya udah sempat nyari ikut lomba lari, ikut ekstrakurikuler, maksudnya ikut ada klub volley, ikut volley seperti itu. Jadi nyari apa sih yang bisa saya push dari diri saya sendiri, seperti itu. Akhirnya di SMP saya mutusin buat berhenti tenis. Saya iseng main ke stadion, yaitu di Pati, Kabupaten Pati. Itu ada namanya Stadion Joyokusumo. Nah di situ sebenarnya saya cuma bersepeda ya sama adik saya, sama teman-teman saya di situ. Terus ngelihat ada lapangan basket, berhenti di situ. Jadi kita nonton basket. Kalau basket kan 5 lawan 5 nih, jadi 10 orang. Waktu itu cuma ada 9 orang. Nah, salah satu pemain di situ manggil saya, "Ayo ikut." Nah, dari situlah saya ikut tanpa sepatu karena emang niatnya bukan olahraga waktu itu. Saya cuma pakai sendal, akhirnya nyeker tanpa alas kaki. Di situ saya pertama kali saya bisa suka sama basket, yaitu waktu saya di passing, saya dribble asal ngelempar shooting dan bolanya masuk. Sejak itu saya cinta banget sama basket. Nah setelah dari situ saya ikut ekstrakurikuler di SMP, saya ikut basket. Waktu pertama kali ikut ekstrakurikuler itu teman-teman yang lain udah latihan dribble layup, sedangkan saya waktu itu disuruh dribble sendiri di pinggir lapangan. Tapi dalam hati saya, saya udah suka sama olahraga ini, saya harus lakuin. Karena kalau nggak saya lakuin, ya saya nggak bakal bisa, seperti itu. Akhirnya saya lakuin terus-menerus sampai akhirnya kelas 3 SMP ada kejuaraan di Kabupaten Pati. Itu puncaknya tim saya di final kalah, tapi alhamdulillah saya jadi pemain terbaik di kompetisi itu. Nah itu puncaknya. Terus habis itu saya nyoba nyari beasiswa sekolah di Semarang. Awalnya saya nyoba di Karangturi, terus di PPLP yang ngarahinnya ke SMA Negeri 14 Semarang. Dari dua itu yang keterima itu di PPLP. Kalau di Karangturi beasiswanya nggak full, seperti itu. Terus
saya seleksi di PPLP itu nggak sekali langsung keterima. Jadi saya kelas 3 semester 1 itu ikut seleksi, nggak keterima sama PPLP. Habis itu semester 2 saya ikut lagi seleksi, alhamdulillah keterima. Oh iya, saya basket itu baru mulai kelas 2 SMP. Jadi baru 1 tahun basket, saya ngejar buat nyari beasiswa seperti itu, buat ngeringanin beban orang tua. Dan awalnya saya basket itu orang tua nggak setuju lah. Jadi intinya mereka tuh mendukung kalau saya olahraganya tenis lapangan. Nah di situ saya ada motivasi, saya harus tunjukin buat kepada mereka kalau olahraga yang prestasi itu bukan cuma tenis. Karena kita nggak bisa dipaksain kemauan kita tuh apa, seperti itu. Ya udah, saya tunjukin sama orang tua kalau nih loh, saya dari basket itu bisa dapat beasiswa, seperti itu. Saya bisa berprestasi di basket. Waktu itu singkat cerita tuh saya sebenarnya dulu waktu tenis, saya SD tuh pulang sekolah setengah 1, jam 1, jam 2 itu udah berangkat latihan tenis sampai jam 7 malam. Sedangkan saya basket latihan ekstrakurikuler itu jam 4 cuma sampai jam 6. Itu udah diomel-omelin. Tapi dari situ ya udah, saya mau tunjukin kalau prestasi itu bukan cuma tenis. Jadi bukan cuma dari kemauan orang tua. Jadi saya bakal tunjukin kalau di olahraga yang saya mau itu saya bisa berprestasi, seperti itu. Dan ya alhamdulillah itu saya kelas 3 SMP nyoba seleksi buat beasiswa di PPLP, akhirnya keterima itu dan masuknya ke SMA Negeri 14. Dan nggak sampai itu aja sih sebenarnya. Terus habis itu waktu itu musim awal-awal handphone BlackBerry. Waktu itu adik saya udah juara di Malaysia, pulang-pulang dia udah diturutin sama orang tua saya handphone BlackBerry. Dari situ saya iri. Nah, saya minta, orang tua saya bilang, ya kamu harus prestasi dulu baru dikasih. Tambah lagi motivasi, jadi membakar lagi motivasi. Aku harus bisa nih, masa kalah sama adik saya. Dari situ latihan terus. Alhamdulillah di kelas 1 mau naik kelas 2 kalau nggak salah, itu ada seleksi timnas umur 16. Nah di seleksi itu saya keterima. Saya tunjukin sama orang tua, nih saya keterima tim nasional umur 16. Dari situ saya baru dibeliin handphone BlackBerry. Terus nggak sampai situ lagi, motivasi terus. Saya intinya nggak pengen ngebebanin orang tua saya di biaya sekolah. Latihan terus sampai kelas 3 SMA mau lulus. Saya sebisa mungkin nyari beasiswa, yaitu ya dari basket. Nah singkat cerita, saya ikut kuliah beasiswa di Atmajaya Yogyakarta. Nah di situ saya main liga mahasiswa. Tahun pertama, tahun kedua, tim saya setiap di nasional itu cuma lolos 8 besar. Tahun ketiga, karena ada motivasi lagi dari temen kampus, temen satu alma mater yang bilang, Atmajaya itu basketnya cuma juara kampung. Juara kampung itu artinya cuma juara di Jawa Tengah sama DIY. Jadi kalau conference Jateng DIY pasti Atmajaya juara. Nah di situ hati saya tuh panas karena kenapa sih kita tuh satu alma mater, kenapa harus seperti itu, bilang kalau kita juara kampung. Nah di situ kita satu tim nunjukin di tahun ketiga kita berhasil buat ngerebut juara 3 nasional, seperti itu. Nah di sini habis itu datanglah
beberapa tawaran buat main di klub profesional. Dan akhirnya saya nentuin saya buat milih ke Surabaya, di klub di Surabaya namanya Pacific Cesar Surabaya. Di sana selama 2 tahun. Alhamdulillah di tahun kedua saya dapat most improved player seperti itu. Habis itu saya pindah ke Jogja di tim Bima Perkasa Jogja sampai sekarang. Dan inti dari cerita saya sebenarnya buat kalian ketika orang tua kalian udah dukung kalian, udah support kalian di bidang apapun, nggak harus olahraga, di bidang akademik, terus di bidang misalnya emang orang tua kalian ada usaha kuliner misalnya, ayo ibu dukung nih kamu di kuliner, kamu harus ini. Terus kamu tertarik dengan bidang itu, ya udah lakuin, jangan setengah-setengah. Karena kalau orang tua kalian udah dukung, berarti kalian udah dikasih kepercayaan 100% sama orang tua kalian. Dulu saya basket mulainya dari ngumpet-ngumpet. Jadi ya saya harus nunjukin dulu baru orang tua percaya. Nah, kalau orang tua kalian udah percaya sama kalian, udah dukung kalian, coba deh kalian ada timbal balik sedikit sama orang tua. Misalnya orang tua udah bayarin kalian sekolah, ya kalian harus di sekolah harus rajin, harus pintar, jangan malah seenaknya sendiri seperti itu. Karena orang tua nyari duit itu nggak segampang yang kalian kira. Apalagi prosesnya dari nol sampai di titik sekarang misalnya udah sukses, itu perjuangannya luar biasa menurut saya. Dan sekarang ini saya udah ngerasain sih seperti itu, udah berkeluarga, jadi ya harus sebisa mungkin saya buat anak itu harus kasih support lah, biar dia nggak malas-malasan seperti itu. Dan intinya ada pepatah yang bilang kesempatan itu nggak datang 2 kali. Kalau menurut saya bukan seperti itu. Kesempatan itu nggak akan datang kalau kita nggak akan mencobanya. Jadi kesempatan itu nggak akan pernah datang kalau kita nggak pernah mencoba hal yang kita mau lakuin. Jadi intinya kalian harus terus nyoba, gagal coba, pasti akan ada kesempatan. Kalau kalian nggak pernah nyoba, nggak akan ada kesempatan itu. Mungkin seperti itu. Terima kasih sebelumnya udah ngasih kesempatan buat ngomong. Mungkin mungkin hanya itu yang bisa saya sharing. Terima kasih buat SMA Negeri 14 karena mungkin awal karir saya di SMA, dari SMA Negeri 14 saya bisa seperti sekarang. Terima kasih semuanya.